Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Miftaul Jannah. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Eka. Baik, kita mulaikan saja. Baik, pengertian sejarah ialah suatu ilmu yang disusun atas hasil yang penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan bahkan dinyatakan. Sejarah ini dirumuskan sebagai catatan peristiwa masa lampau atau masa lalu yang menjadi fakta atau bukti untuk di masa depan atau masa kini. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan itu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat, kemampuan, dan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, yaitu biasanya dalam suatu suku tertentu yang ada di daerah-daerah masing tempat dan wilayah. Lalu, apa itu sejarah kebudayaan Islam? Sejarah kebudayaan Islam yaitu suatu ilmu yang mempelajari hasil dari karya, rasa, dan cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan tata kehidupan lainnya. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran atau pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, dan bisa juga menjadikan pelajaran untuk kita sendiri. Selanjutnya, sejarah kebudayaan Islam MI itu adalah salah satu mata pelajaran yang terhimpun dalam pendidikan agama Islam, yang dimana ini berisi tentang kebudayaan dan peradaban Islam di masa lampau yang diajarkan di jenjang pendidikan yang bernafaskan Islam atau berliput dengan keislaman, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Sejarah atau runtuhnya bangsa Arab yaitu membawa kesimpulan bahwa dulu itu bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki peradaban yang hebat, atau di masa jahiliyah yaitu masa kebodohan yang dimana mereka masih belum tahu apa-apa, belum tahu mengerti dan kenapa, dan hadirlah bangsa Romawi dan Persia yang mengembangkan atau memberi motivasi kepada bangsa Arab. Datangnya bangsa Arab dan Romawi itu membuka mata para bangsa Arab, karena dengan adanya penindasan, kekerasan, ataupun segala macam itu membuka pemikiran mereka untuk bagaimana nih kita bisa terlepas dari siksaan ini, kita bisa bangkit dalam keadaan dan kondisi yang benar-benar kita rasakan dan kita miliki di negara kita ini gitu. Kemudian selanjutnya itu dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, yaitu berlangsung sekitar 13 tahun Masehi, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti terutama dan jumlah umat Islam. Jadi di sini Nabi Muhammad membuat atau menegakkan Islam dan memberikan arahan-arahan yang dimana untuk membawa masyarakat itu lebih kondusif, dan dia lebih cermat, dan dia lebih mengerti tentang agama, kemudian dia mempunyai akal sehat dan terbebas dari kejahilian atau kebodohan. Selanjutnya dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Begini, berlangsungnya selama 10 tahun, yaitu dari semenjak 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah ini dalam periode Madinah selain tentang ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat,
Makkiyah dan hadis periode Mekah, kemudian juga ajaran Islam yang terkandung dalam surat Madaniyah yang ada hadis pada periode Madinah. Adapun ada ajaran Islam pada periode Madinah, umumnya ini biasanya diajarkan tentang masalah sosial dan kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah itu yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam dalam kalangan kaum muhajirin dan ansor, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, peserta penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak bangsa Arab. Dakwah Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam bertujuan agar mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Selanjutnya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat bertakwa. Selain itu, Rasulullah juga dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha agar terwujud persaudaraan masyarakat Madinah dan Madani dan Madaninah. Mengenai dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mengamalkannya sehingga mereka menjadi umat yang sentiasa beriman dan beramal soleh. Lalu, yang berbahagia di dunia akhirat, sejahtera dan di akhir nanti. Kemudian tujuan Rasulullah dalam berdakwah yaitu dia dalam cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat Islam yang belum masuk banyak yang ingin masuk ke Islam dengan kemauan sendiri dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula dari orang-orang kafir yang tidak bersedia masuk Islam, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam dan berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya di muka bumi. Mereka itu seperti kaum kafir Quraisy pada penduduk Mekah, kaum Yahudi Madinah dan sekutu-sekutu mereka. Kemudian ada perperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, pengikutnya tidaklah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang. Tetapi ada tujuannya untuk membela diri, kehormatan dan harta, menjamin kelancaran dakwah dan memberikan kesempatan pada mereka yang hendak menganutnya untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia atau Romawi. Setelah Rasulullah SAW dan para pengikutnya membangun suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang berpusat di Madinah, mereka berusaha menyiarkan dan mensyaurkan agama Islam. Bukan saja terhadap pada penduduk Jazirah Arabia, tetapi juga keluarga Jazirah Arabia, maka bangsa Romawi dan menjadi ini cemas karena khawatir kekuatan mereka akan tersaingi. Jadi di sini nih kayak ceritanya itu tuh bangsa Romawi ini takut terhadap bangsa Arab karena memiliki kekuatan-kekuatan atau pegangan yang dapat bisa tersaingi oleh mereka. Oleh karena itu bangsa Romawi dan bangsa Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan Islam dan agamanya. Selanjutnya soal yang ketiga. Apa pengertian tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu orang-orang yang ditunjukkan sebagai pengganti pemimpin atau pengusaha yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Baik, 4 tokoh dalam Khulafaur Rasyidin yaitu pertama ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, terus langsung Utsman bin Affan, terus Ali bin Abu Thalib. Sekali lagi ya, ada 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Baik, jatuhnya 4 peran dalam penegakan Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial itu. Pertama Abu Bakar Siddiq. Soal keempat yaitu tentang Bani Umayyah, yaitu Bani Umayyah adalah dinasti Umayyah bermula pada peristiwa Tahrim, yaitu
Bangkit dan runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Ini adalah perang saudara antara kubu Muayyah satu kontra Ali bin Thalib, Khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang Siffin terjadi usai kematian Khalifah ketiga Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib memantau Nabi Muhammad SAW untuk memimpin setelah Ali bin Abu Thalib wafat pada 29 Januari 661 Masehi. Kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad SAW. Selama beberapa bulan, Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usia Hasan Ali mundur, Muayyah satu tampil sebagai pemimpin meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri, dan senilainya kerajaan Khalifah Umayyah dimulai. Kejayaan Khalifah Umayyah secara garis besar, pemerintahannya dinasti Umayyah yang berlangsung selama 90 tahun terbagi dalam dua periode, yaitu masa Khalifah yang berpusat di Damaskus atau Suriah dan era kejayaan di Spanyol Andalusia dan pusat di Cordoba. Lanjut. Maka wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah sangat luas dikutip dalam History of Islamic Civilizations. Karya ini Muhammad Fathur wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan, hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati oleh Portugal dan Spanyol. Selanjutnya, luas wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah tidak terlepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung, kemudian dilakukan ada komandani oleh para pemimpinnya dengan sebrek dinama yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari perang salib dari misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah peran penting dalam perkembangan Islam. Khalifah ini berperan dalam tokoh-tokoh pengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Aziz 705 sampai dengan 715, kekuasaannya Khalifah Umayyah meluaskan hingga ke Spanyol. Penaklukan terjadi pada 700 Masehi. Pengambungan diutamakan pada masa ini. Dibangunlah rumah masjid Al-Mai, Damaskus, Masjid Al-Aqsa, dan Yerusalem. Perusahaan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting di peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di bidang keilmuan Islam, merupakan prioritas utama persiapan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai tulisan maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan yang muncul, Bani Abbasiyah, memimpinlah upaya perlawanan ini pada masa akhir melawankan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa krusial Khalifah Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengetatkan pasukan Abbasiyah hingga akhirnya 750 Damaskus berhasil rebut dengan Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Khalifah terakhir dinasti Umayyah, Damaskus, tulis Imam Subki. Sejak itu berakhirnya Umayyah dengan Damaskus dimulai pada Andalusia dengan pusatnya di Cordoba, Spanyol. Pemerintahan Khalifah Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama. Keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan abad ke-9, mulai muncul intrik pergolongan sendiri wilayah kekuasaan. Pada tahun 1031, Hisham III selalu Khalifah Umayyah Cordoba saat ini mengundurkan diri jabatannya. Situasi tidak dapat memungkinkan membuat Dewan Menteri terpaksa membuat jabatan ini. Pemerintah Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil. Akhirnya kekuasaan ini disebut Cordoba yang benar-benar musnah.
Kemudian garis waktu Umayyah Damaskus, yaitu Umayyah menjadi khalifah berdiri Bani Umayyah ya pada tahun 661 Masehi. Kemudian perluasan ke Afrika, penaklukan Kabul 670, disamarkan Tirmidzi, diserang di Konstantinopel. Kematian Muawiyah Yazid An-Naik, peristiwa Karbala pada tahun 680 sebelum Masehi. Khalifah Abdul Malik bahasa Arab, dan seterusnya. Mungkin itulah mereka berperan dalam balik itu ekonomi, mengembangkan semua abis kekhalifahan Utsman bin Affan, terus langsung ke Bani Umayyah, ke Rasyidid, ke sana Bani Umayyah itu berlangsung langsung membuat memperbarui dalam sistem peradaban Islam. Akan menjelaskan 4 tokoh yang berperan penting dalam Khulafaur Rasyidin, yang di mana pertama ada Abu Bakar Siddiq, yang dimana beliau adalah menggantikan dakwah Rasulullah dan menjadikan khalifah dalam jalan musyawarah atau kalangan Ansor dan Muhajirin, dan Asyarif bin Asyadi. Kemudian dalam masa kepemimpinan juga Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha prestasinya yang sangat luar biasa, yang dimana beliau itu mengorbankan semua hartanya, semua bendanya untuk memperjuangkan ajaran Islam. Kedua yaitu ada Umar bin Khattab, yang dimana dia itu memeluk Islam dari kaum muslimin yang ditakuti oleh orang kaum Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia sangat menantang Islam. Kemudian masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam. Terkenalah ia sebagai singa pedang pesir, yang dimana dia itu sangat disegani karena memperjuangkan kebenaran. Masyarakat memberi gelar dengan Al-Faruq, yakini dengan tegas membedakan mana yang benar dan yang salah. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, negeri-negeri perisai. Umar lah yang pertama kali membentuk badan kehikmahan dan menyempurnakan pemerintahan. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam membukakan Al-Quran. Kemudian ada Umar bin Affan juga, wafat pada 63 tahun. Memerintah selama 10 tahun 6 bulan, ia wafat karena ditekam pedang Abu Luluha, seorang budak Malik al-Mukhairah bin Syuhad, dan pada sholat subuh. Sangat menyedihkan ya, tapi beliau ini sangat-sangat ditakuti. Selanjutnya ada Utsman bin Affan, yaitu seorang saudagar kaya raya, yang seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Khalifah Utsman dikenal sebagai orang-orang yang pendiam dan berbudi pekerti, yang terpuji. Selanjutnya Khalifah Utsman banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapatkan gelar Honiyun Syakir, yakini orang-orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Sekalipun ia sebagai orang kaya, namun ia tak segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Jadi dia itu tidak memandang kasta ya teman-teman. Kemudian ada karena banyak kebaikan yang telah dia lakukan, maka ia dinikahi dengan putri Nabi Muhammad SAW, yaitu yakini Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahi lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia diberikan julukan Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Jasa-jasa Utsman bin Affan diantaranya menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah. Masya Allah ya, ternyata berperan banget dalam menegakkan Al-Quran. Kemudian di masa Khalifah Utsman juga ditetapkan pelafalan bacaan Al-Quran menjadikan seragam dan serentak, tidak ada perbedaan, karena karya besarnya sangat bermanfaat bagi umat Islam
Selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut yang memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lagi. Masya Allah banget ya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Berikutlah 4 tokohnya. Selanjutnya ke soal yang keempat. Yang kelima adalah tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur pamannya yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keturunannya pada 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dengan dunia ilmu pengetahuan, pendidikan, perkembangan pesat dengan dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti membawa peran penting dalam peradaban Islam. Kemudian, adapun juga penjelasannya lagi atau perkembangan dengan dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung cukup lama dari tahun 750 hingga 1258 sebelum Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid 784 sampai dengan 800 Masehi dan putarannya Al-Ma'in 813 hingga 833. Selanjutnya periode pertama yaitu masa pengaruh perisai. Pada periode pertama ini dinasti Bani Abbasiyah memiliki banyak kemajuan mencapai abad kejayaan. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah keturunan kejayaan. Kekuasaan ini berlangsung pada kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wads pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini berpengaruh pada faktor yang karena terjadi asimilasi pada dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang untuk norma dalam perkembangan dinasti ini. Khusus untuk orang-orang perisai, perkembangan ini dinasti berfokus pada penggunaan peradaban Islam. Kedua, ada periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, periode ini justru dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 hingga 945 Masehi. Selanjutnya, periode ketiga yaitu masa pengaruh dinasti Abbasiyah, yaitu berlangsung sejarah tahun 945 sampai 56. Pada periode ini dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang dimulai dinasti Buwaih. Akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahannya bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Sya'id, tempat Khalifah Ali bin Buwaiyah berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir dari periode seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawiyah. Periode keempat, masa pengaruh dinasti seperti Seljuk. Periode ini pada tahun 1055 sampai dengan 1199 sampai sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti Buwaiyah mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Pemahaman Syi'i yang dibawa oleh Bani Umayyah pun mulai ditinggalkan. Namun dominasi atau yang paling unggul Bani Seljuk, dinasti Bani tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Kemudian periode kelima yaitu terbebas dari dinasti-dinasti lain. Pada periode ini merupakan kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung sejak tahun 999 sampai 1205 Masehi. Di periode kelima ini, dinasti akhir Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh-pengaruh dinasti lain. Baik, selanjutnya materi ke-6, soal ke-6. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari 6 pertanyaan UTS Sejarah Kebudayaan Islam. Mohon maaf jika kata-kata yang kurang berkenan dan penyampaiannya memang terlalu cepat.
Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.